Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Pemeriksaan pada hari ini adalah melanjutkan pemeriksaan pada minggu lalu, yaitu pembuktian dari saudara penggugat. Sebelum pembuktian, saya ingin memberikan nasihat terlebih dahulu dan upaya damai kepada penggugat dan tergugat bahwa kalian masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan rumah tangga kalian supaya tidak bercerai, yaitu dengan cara penggugat mencabut gugatan supaya pemeriksaan perkara ini dihentikan. Apakah penggugat ingin mencabut gugatan? Tidak, yang mulia, saya tetap ingin bercerai, yang mulia. Kemudian tergugat, bagaimana tanggapan Anda terkait penggugat yang tidak ingin mencabut gugatan? Saya tetap ingin berumah tangga ya. Tetap ingin berumah tangga ya. Jadi selanjutnya adalah pembuktian. Pembuktian kali ini adalah dari pihak penggugat. Karena agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pihak penggugat, apakah bukti-bukti yang akan disampaikan sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Bukti apa saja yang ingin diajukan? Surat-surat dan 2 saksi. Untuk surat-surat bisa diberikan kepada majelis. Kemudian untuk bukti saksi, apakah saksi sudah bisa dihadirkan pada hari ini? Bisa, yang mulia. Baik, saksi satu silahkan dipanggil untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Saksi silahkan masuk. Nama-nama saksi nggak ditulis dulu. Nama-nama saksi. Saksi apa yang akan saudara lakukan, saudara buat bukti apa yang akan bukti surat dan saksi. Surat diserahkan. Surat mau diserahkan orang Sudah. yang asli. Dicocokkan dengan asli. Dengan tadi maju dengan. Iya. Ya maju. Setelah itu baru mana nama-nama saksi saudara kan ditulis sama ya. Ya, carikan. Kakak umpama saudara berdua agama Islam ya. Sebelum saudara memberi keterangan kepada majelis, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia. Baru dua-duanya disumpah. Berdiri atau duduk silakan, berdiri yang lebih baik, berdiri. Tirukan kata-kata saya. Setelah itu baru yang salah satu suruh keluar, yang satu diperiksa. Gitu. Ya. Para saksi-saksi penggugat diperintahkan masuk Ruang sidang. Itu perintah dari ketua majelis melalui panitra. Nanti tergugat ya seperti itu. Jadi kok itu diisi nama-nama gugat ya. Ini namanya diisi. Nanti nama-nama Dewi saksi tergugat belum? Nanti baru saudara panitra panggil saksi penggugat. Kalau pasangan ya saudara panggil saksi tergugat. Si alur sini tergugat tidak mengajukan itu Pak. Tidak mengajukan saksi. Saksi enggak sih. Enggak berarti enggak perlu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Setelah selesai pemeriksaan saksi, ditanya kepada tergugat apakah saudara masih akan menambah saksi lagi atau tidak. Kalau sudah cukup ya sudah. Sana walaupun tidak mengajukan saksi tetap ditanya. Karena penggugat sudah tidak menambah saksi lagi, maka giliran selanjutnya yaitu saksi dari pihak tergugat. Apakah saudara tergugat akan mengajukan alat bukti? Tidak, yang mulia. Tanya lagi. Apakah saudara tergugat maka mengajukan alat bukti? Tidak, yang mulia. Sudah, kalau sudah, tidak ya sudah. Kalau tidak, berarti pembuktian selesai dong. Sidang dinyatakan terbuka umum, sidang ditunda pada hari tanggal sekian dengan akhirnya ke sini. Tapi kok dari kemarin tergugat sesuai berita acara itu di sini. Olasan tidak sesuai berita acara, benar terpanjang. Berarti digabung aja. Mengajukan saksi boleh, tergugat tidak pakai boleh. saksi. Tapi kalau memang tidak mau mengajukan saksi, ya wis lah apa-apa.
Berarti Itu akhirnya haknya sudah- dia, memang tapi tetap majelis hakim memberi kesempatan untuk menanyakan kepada tergugat, enggak saksi pura. berarti sidangnya dibuat 6 kali toh ya Pak? Ya silakan, tidak apa-apa. Berarti Yang penting diberi kesempatan untuk mengajukan saksi. Itu. Kalau memang nggak mengajukan, ya berarti tidak mengajukan. Tapi kalau langsung untuk giliran berikutnya yaitu saya dari tergugat, kemudian sidang silakan tergugat atau tidak ditunda. Lah umpama begitu, sidang berikutnya ditanya. Mas Hakim dan saudara bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap pada ini masalah bukti? Tidak ya, karena saya tidak akan mengajar alat bukti. Ya sudah selesai toh. Berarti kan selesai sidang harus ditutup, ditunda untuk kesimpulan. Ya terserah mau dipakai yang mana. Setelah ini selesai ditanyakan sana langsung apa ada menjadi tidak yang lain. Ya berarti selesai sidang berikutnya balik. Ya, benar yang menunjukkan saksi lah. Berarti hanya saksi dari ini, ya, ya. Siapa ini? Baleni Kamu mau? baleni skondi. Sidang kelima baleni skondi. orang. Ya. Silakan. Nama-nama saksi dari penggugat mohon diajukan. Kemudian kepada panitera mohon untuk memanggil saksi dari penggugat. Kepada saksi-saksi penggugat diperintahkan untuk masuk ke ruang sidang. Ya penggugat gue saksi biro. Baik, saksi penggugat yang namanya Hasan Hussein Pahlavi mana? Kemudian yang namanya Sohibul Fikri. Baik. Sebelumnya saya ke saudara terlebih dahulu ya, Hasan. Apakah betul nama saudara adalah Hasan Hussein Pahlavi bin Agus? Kemudian usia Anda 21 tahun. Agama Anda Islam. Kemudian pendidikan terakhir adalah SLTA. Kemudian pekerjaan karyawan swasta. Rumah Anda itu di Desa Tanjung Karang, RT 9 RW 4, Kabupaten Kudus. Baik, terima kasih saksi Hasan untuk identitas. Kemudian saksi kedua, apakah betul nama saudara adalah Sohibul Fikri? Betul yang mulia. Umur Anda 35 tahun, beragama Islam. Betul. Kemudian pekerjaan saudara adalah karyawan swasta. Betul. Kemudian pendidikan terakhir adalah SLTA. Benar yang mulia. Kemudian rumah Anda di Desa Pasuru Sangkidul, RT 8, RW 5, Kecamatan Jati. Baik. Kepada para saksi, perlu diketahui bahwa keterangan yang kalian berikan pada persidangan ini memiliki konsekuensi hukum. Sehingga apapun yang diberikan saat memberikan keterangan saksi itu ada konsekuensi hukumnya, dan saya harap kalian mengerti tentang hal tersebut. Paham ya? Kemudian sebelum memberikan keterangan, kalian harus disumpah terlebih dahulu. Silahkan berdiri untuk saksi-saksi. Agama kalian berdua Islam semua ya? Iya. Baik. Tirukan kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi. demi Allah saya bersumpah Allah dan bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menyampaikan keterangan yang benar akan menyampaikan keterangan yang benar dan tidak lain kecuali yang sebenar-benarnya. dan tidak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, tutup kembali. Kemudian untuk pemeriksaan pertama adalah saksi Hasan Hussein Pahlavi yang akan diperiksa oleh hakim anggota 1. Untuk saksi Sohibul Fikri mohon untuk kembali ke tempat terlebih dahulu. Baik, saksi saudara Hasan, apakah Anda mengenali penggugat dan tergugat?
Apakah mengenali? Mereka menikah pada tahun 2019 yang lalu. Baik, ada lanjutan? Apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya sebagai adik kandung dari penggugat. Setelah menikah, di manakah penggugat dan tergugat itu bertempat tinggal? Setelah menikah, penggugat dan tergugat itu bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang mulia. Apakah selama menikah, penggugat dan tergugat itu sudah memiliki anak? Sudah. Mereka memiliki anak satu dan anaknya itu hidup bersama bersama penggugat. Bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang Anda ketahui? Setahu saya, keluarga mereka berdua itu sekarang tidak rukun yang mulia. Mereka selalu bertengkar. Saya pernah mendengar 3 kali dalam sewaktu selama mereka tinggal di rumah penggugat yang mulia. Apakah saudara tahu penyebab dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Tahu yang mulia. Penggugat memiliki selingkuhan yang bernama Fitriani. Tergugat memiliki selingkuhan yang mulia yang bernama Fitriani. Dan masalah ekonomi yang kurang baik. Apakah sekarang ini penggugat dan tergugat tinggal bersama? Tidak yang mulia. Setahu saya mereka berdua telah berpisah selama 1 tahun lebih lamanya. Setelah berpisah rumah, apakah tergugat memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat? Setahu saya selama 4 bulan tergugat telah memberikan nafkah kepada anaknya. Namun setelah 4 bulan itu tergugat berhenti memberikan nafkah dikarenakan selingkuhannya yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Apakah sekarang ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Tidak yang mulia. Sebagai keluarga penggugat, apakah saudara akan berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat? Tidak yang mulia, karena sudah tidak sanggup. Apakah ada keterangan lainnya? Tidak yang mulia. Ya, terima kasih. Terima kasih Hakim Anggota 1. Kemudian kepada penggugat terkait keterangan saksi apakah bisa diterima? Saya yang mulia. Baik. Kemudian kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Keterangan saksi 1 cukup. Silakan. Ini pertanyaan kepada saksi. Tadi saksi masuk, kemudian disumpah. Identitas saksi dibacakan secara lengkap, sebenarnya itu tidak perlu langsung teko wae. Sing nama iki benar. Saudara agama Islam ya. Apa hubungan dengan para pihak? Saya kakak kandung berarti kan alamatnya sama. Tapi kalau alamatnya beda, loh kok alamatnya beda, ya perlu ditanyakan. Kemudian yang satu tetangga, kalau tetangga berarti kan alamatnya atau RT ya. Kan jelas dan gugatan sudah. Sebelum saudara memberi keterangan, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau diangkat sumpah? Tadi nggak nyampaikan itu, so? Berarti sumpah itu kalau nggak siap disumpah berarti nggak memberikan. Kalau nggak bersedia dia nggak usah disumpah, karena dia kadang dari saksi itu takut karena hubungannya dengan yang di sana. Karena wallahinya itu loh, itu dipertanggungjawabkan di akhirat masalah, maka dia itu berat jadi saksi itu gitu loh. Maka dia ditanyakan, saudara Islam ya, apakah saudara bersedia diangkat sumpah untuk memberikan keterangan di persidangan ini, atau apakah saudara sebelum memberikan keterangan bersedia disumpah atau diangkat sumpah? Nah itu bersedia yang mulai baru disumpah. Kenapa ditanya itu? Karena banyak sekali saksi yang nggak mau disumpah.
Kalau tidak mau disumpah, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi tidak valid, tidak dasar hukumnya tidak memenuhi syarat untuk jadi saksi, maka dari itu disumpah. Nah, perlu dikasih Al-Quran. Tapi dengan kata-kata Allah itu sudah melengkapi atau sudah menggantikan adanya Al-Quran tadi. Kan Al-Quran itu lebih hebat karena di itu ya, begini tuh Al-Quran ya. Tapi kalau cukup Allah itu kan sudah demi Allah, itu sudah mewakili. Kalau seandainya dia bukan non-Islam, tetap dipakai saksinya. Saudara sebelum memberikan keterangan bersedia saudara bersumpah, bersedia yang enggak, silahkan saudara bersedia dengan agama saudara, mau bersumpah sendiri atau dibantu. Nah dibantu iso orang berarti nak non muslim lumayan. Mau orang Nasrani ya demi Bapak atau demi Yesus saya bersumpah saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya tidak lain kecuali yang sebenar-benarnya. Semoga Bapak di surga memberkati. Ya, itu kan sumpahnya orang Nasrani. Jadi saksi untuk orang Islam boleh, tapi tetap disumpah dengan agamanya dia. Ya. Nah, itu sumpah. Dalam pertanyaan tadi, ojo seolah-olah menonton peta motornya jangan, tapi seolah ada jedanya. Kemudian pertanyaannya saudara tadi kakak kandung. Untuk terakhir tadi saya pertanyakannya, saudara kan sebagai kakak kandung Pak Kakak kandung. Kakak kandung, apakah saudara sudah mendamaikan pada penggugat tergugat? Sudah yang mulia. Tapi tidak berhasil. Jawabannya gitu. Kalau seandainya Mas Hakim minta kepada saudara untuk mendamaikan lagi, apakah saudara masih sanggup? Atau apakah saudara masih sanggup untuk mendamaikan lagi kepada saudara? Saya sudah tidak sanggup ya, karena kelihatannya pihak penggugat sudah tidak mau hidup lagi hidup bersama lagi dengan tergugat. Itu pertanyaan terakhir. Sebelum terakhir tadi kan itu. Tapi sama kan enggak. Apakah saudara ini pertanyaannya? Nah, ini jawab ya saya sudah nggak sanggup menutup. Tapi tidak ada. Apakah sudah mendamaikan? Enggak. Nah, seharusnya kan itu mendamaikan dulu. Kalau sudah tapi nggak berjaya, kemudian baru saudara sanggup mendamaikan lagi tidak. Nah, kemudian pertanyaan yang awal-awal tadi dengan selingkuh. Kemudian ya, apakah saudara apa yang saudara ketahui tentang keadaan rumah tangga Boaz? Setahu saksi awalnya rumah tangga itu rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini atau sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Apakah saudara saksi tahu apa yang menyebabkan pertengkaran tersebut? Nah, setahu saya penyebabnya karena tergugat karena ekonomi kurang, tergugat malah kerja. Kalau ekonomi banyak itu. Nah, setelah itu, selain itu ada lagi yaitu tergugat menjalin cinta dengan seorang perempuan lain bernama A. Akhirnya, oh ya, apakah saudara melihat sendiri pertengkaran tersebut melihat lebih dari 3 kali? Oh ya lagi, apakah saudara melihat sendiri bahwa tergugat menjalin cinta dengan seorang itu? Yang saudara ketahui, bagaimana saudara ceritakan kan itu? Saya pernah melihat sendiri dengan sendiri berkali-kali tergugat pergi bersama berboncengan dengan mesra umpama, kemudian berhenti di kok saudara tahu? Karena saya disuruh oleh penggugat untuk mengikuti, karena penggugat curiga dengan kelakuan suaminya, sehingga saya diperintahkan oleh penggugat untuk mengikuti kepada suami pergi kemana sudah mengikuti dari belakang, misalnya kan gitu. Sehingga saya tahu persis bahwa tergugat janjian dengan seorang perempuan di ini, kemudian pergi boncengan masuk rumah makan umpama itu. Kan perkembangannya kan seperti itu. Gitu Mas. Nah, itu. Nah, setelah itu baru apakah saat ini sudah pisah atau gitu? Sudah, yang pergi dari rumah siapa tadi? Kan nggak dijelaskan. Sini nggak tanya, bisa ya.
Apakah selama pisah masih memberi nafkah? Kan gitu toh. Seharusnya komunikasi juga dulu. Selama pisah apa masih sering komunikasi? Tidak memberi nafkah, saya nggak tahu yang mulia kan gitu. Setahu saya ya tidak, tapi secara persis saya nggak tahu. Nah, itu nafkah, ya. Nah, setelah pisahnya itu, kalau emang pisah yang pergi dari rumah siapa? Tadi hidup bersama di rumah siapa? Di rumah orang tua bangga. Nah, berarti sing rumah sing mana? Kan gampang tuh logikanya kan begitu. Sekarang sudah bisa yang mulai sejak 1 tahun yang lalu. Komo titik mandek, dan adik langsung jawab karena suaminya pulang ke orang tuanya. Berarti kono nggak usah takut. Tapi nek mandek sudah bisa praktis 1 tahun yang lalu lah. Takut. Kalau bisa yang pergi dari rumah siapa? Penggugat yang tergugat pulang ke orang tuanya umpama gitu kan ada nyambungnya, ya paham? Untuk saksi kedua seperti itu paham ya? Mau dilanjut nggak? Untuk pertanyaannya, kalau enggak ini anggap sampean sudah paham. Sing tak karepe tak omongke mau pahami ngerti. Iki sesuk main di sesuk. Ya, tinggal baca putusannya mau print ora? Putusnya di sini. Karena mau print. Enggak di print. Nanti hari ini mau di print. Sekalian sama saya mau baca kan. Ini mau dilanjut untuk keterangan saksi. Cukup, tapi sudah tahu ke arah-arahnya. Aku sampai sore aku pun nungguin sampai. Nah memang jadi kepala putusan demi keadilan. Nah, terus jangan kita dalam perkara antara nama lengkap, Pertanyaannya sing nganggo. lawan sebagai penggugat, nama Dene sebagai tergugat. Tukar posisi apa? Ini aku ya. Enggak mau. Soalnya tapi ini tentang panjenengan caranya bicara asan sing wae. Enggak bisa. 1 alinea tambah 1 dan seterusnya. Kemudian Panjenengan pertimbangan hukum Dan nama apa? menimbang dan satu Kristen kan kan siapa? sampai ke sini Nama dulu. apa? Bahasa Indonesia kan Tentang ada. kedua menimbang dan seterusnya. Panjenengan sih nami Tentang sinten. Panjenengan nami. pertimbangan hukum Boleh enggak boleh ada Jawa. mengaji dulu. mengingat Tapi di sini Panjenengan siapa kita aja peraturan enggak usah pakai nama. memperhatikan boleh Jangan boleh tindak perundang-undangan RSTS yang berkaitan dengan perkara ini. di sini memperhatikan pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dari syariah yang berkaitan dengan perkara. Ini tidak lupa mengadili. Bagi mengadili itu 1, 2, 3, 4. Oh hadir berarti 3. Tidak ada anak toh? Ada Pak. Berarti 4. Lah anak ditanya, tapi saksi belum menanyakan. Anak ini sudah menyampaikan anak ikut penggugat. Saudara tanya, bagaimana keadaan anak yang saudara ketahui selama ikut penggugat? Sehat, walafiat, ceria, gemuk. Ya gitu tuh macam-macam lah, silakan. Yang penting anak itu posisi senang. Karena penggugat sangat sayang terhadap anaknya tersebut dan diasuh dengan sungguh-sungguh. Umpama kan begitu. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi, ya mau mungkin bapak ibunya apa orang yang ahli ibadah, ya silakan. Ya, memang ibunya itu seorang ahli ibadah, tekun, sehingga anak tersebut di samping juga senang tiap sore dia diantar ke TPQ untuk belajar agama seandainya. Tapi setidaknya anak ditanyakan keadaannya pada saat ikut penggugat. Tadi nggak ditanyakan, kalau adanya ditanyakan nafkah. ya, ditulis dia, jangan lupa. Ya. Jadi 1 mengabulkan gugatan, 2 mendapatkan kalah dengan baik.